Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Seperti biasa, saya lagi dan lagi mau sedikit berbagi informasi dan tip ya tentang apa penyebab laptop kita menjadi lambat dan lelet, dan bagaimana solusinya agar laptop kita menjadi ngebut ataupun kencang. Nah, pada umumnya yang diketahui orang ya, kalau mau laptop kita kencang atau ngebut prosesnya, ya spesifikasinya harus yang tinggi ya. Itu yang kita tahu. Tapi ada juga laptop yang speknya tinggi tapi prosesnya masih juga lelet dan lambat. Nah, di sini akan saya perlihatkan apa penyebabnya. Mungkin settingan ataupun pengaturan ya. Kita tekan tombol Ctrl Shift dan Escape untuk kita lihat tampil seperti ini, Mas Bro. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Kita lihat di tampilan tabs atas itu ada CPU, memori, disk, dan network ya. Bisa dilihat ada persen-persennya. Oke, yang pertama kita perhatikan adalah yang di bagian disk. Nah, ini disk ini adalah hard disk, Mas Bro ya. Nah, ini tanda-tanda hard disk masih sehat dan kinerjanya masih normal. Cuma naiknya 1%, 2%, 3% ya. Ini masih normal hard disknya. Nah, kalau dia 100% berarti hard disknya sudah bermasalah. Bisa jadi hard disknya bad sector ya, ataupun hard disknya penuh. Kalau penuh ya dihapus bagian datanya. Kalau bad sector atau rusak hard disknya ya diganti. Lebih bagus gantinya ke SSD, Mas Bro ya. Biar lebih kencang dia. Kalau HDD masih lambat. Oke. Selanjutnya yang kita perhatikan adalah memori, Mas Bro. Nah, bisa dilihat itu. Memori ini RAM ya. Ini berarti RAM-nya masih normal, yang terpakai masih separuh 51%. Nah, jadi kalau RAM-nya ada 2 giga, ya itu masih terlalu kecil ya. Minimal RAM itu dia 4 giga. Sekarang udah ada yang 8 giga pun lebih ya, Mas Bro. Makin tinggi RAM-nya makin tinggi kecepatannya. Bisa lihat ini memori, kecepatan memori. Dan yang sebelah itu CPU, mesin ya. Oke, jadi ini bisa kita perhatikan persennya ini. Kalau masih persennya seperti ini masih normal semuanya. Lalu kita perhatikan yang di bawah, mungkin saja ada aplikasi yang terbuka yang tidak support sama laptop sehingga laptopnya menjadi lelet ya. Bisa jadi penyebab lelet laptop tersebut gara-gara aplikasi. Nah, kita lihat aplikasi misalnya yang Google Chrome ini bermasalah misalnya ya, ataupun bukanya lambat. Tinggal kita matikan saja, kita klik kanan seperti ini, lalu kita pilih End Test ini. Maka dia aplikasinya yang terbuka ini akan hilang. Ya. Kemungkinan entah aplikasi itu bermasalah pas kita buka yang menyebabkan laptopnya menjadi lelet. Susah untuk menonaktifkannya, caranya seperti itu. Masuk ke Task Manager langsung kita end testkan. Oke. Selanjutnya yang kita cek di laptop kenapa dia lelet, kita klik di tombol start menu ini. Lalu kita pilih setting yang lambang gear ini, Mas Bro. Lalu kita tunggu, kita pilih privasi ini. Oke. Selanjutnya kita ke samping kiri, kita scroll ke bawah. Kita cari yang namanya background apps. Kita cari yang namanya background apps, ini dia. Kita klik. Nah, ini adalah aplikasi yang aktif di belakang layar. Jadi mungkin saja semua ini masih aktif ya. Ini memang sudah saya nonaktifkan. Tapi mana tahu laptop Mas Bro lelet, misalnya Windows 10 ya. Nah, coba perhatikan background apps-nya. Mungkin ini masih aktif, jadi menyebabkan laptopnya menjadi lambat prosesnya ya. Jadi ini dia aktif di belakang layar. Cara untuk menonaktifkannya kita tinggal klik saja yang paling atas itu. Let's apps run ini ha. Maka dia akan tampil semua ini aktif. Untuk menonaktifkannya kita klik lagi. Maka dia semua akan nonaktif ya. Jadi dicek itu, mungkin itunya masih aktif ya. Maka laptop tersebut menjadi lelet. Ini biasanya Windows 10 yang seperti ini nih. Jadi harus kita nonaktifkan. Selanjutnya kita cek lagi laptopnya, kenapa laptop tersebut menjadi lambat ataupun lelet. Kita coba klik kanan di lambang komputer, Mas Bro. Oke. Kita klik kanan di lambang komputer ataupun My Computer ya. Untuk kita
lihat pengaturannya lagi. Kita pilih properties, klik kanan properties. Lalu tampil seperti ini, kita pilih advanced system setting ini yang paling bawah ya. Bisa nampak ini ya. Ini layarnya agak bergaris. Layar laptopnya. Oke, kita klik tampil seperti ini. Langsung saja kita klik setting ini. Maka tampil seperti ini, Mas Bro. Nah, di sini banyak kolom-kolom ini ya. Ini kolom-kolom ini awalnya ini berisi semua. Ini sudah saya setting, saya hilangkan checklistnya. Biasanya dia tampilannya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Terchecklist semua. Ini mungkin ini yang menyebabkan laptopnya menjadi lambat prosesnya ya. Apalagi Windows 10 ya, berat. Jadi caranya ini kita nonaktifkan ini sebagian. Kita hilangi checklistnya ini ya. Oke, ikuti saja ini video ini. Kita hilangi checklist. Kita hilangi checklistnya semua. Tapi ada beberapa yang harus kita tinggalkan ya checklistnya ini. Nah, ini ada 4 checklist yang tidak kita hilangi. Jangan dihilangi itu ya. Ini fitur untuk laptopnya. Nanti kalau dihilangi dia tampilannya lain ya. Oke, jadi yang lain dihilangi, yang 4-nya jadi ditinggalkan. Lalu kita klik apply yang di sudut bawah ini. Lalu klik OK dan kita klik OK lagi di sini. Oke, lalu kita exit atau kita tutup. Jadi itulah cara untuk mengecek kenapa laptop kita menjadi lambat ataupun lelet, Mas Bro. Kemungkinan settingan-settingan seperti itu ya. Biasanya Windows 10 itu yang paling terasa kalau laptopnya lambat ataupun lelet, Mas Bro. Jadi yang paling inti dari video ini, kalau laptop kita mau cepat kinerjanya ya, kita harus upgrade RAM dan kita ganti HDD-nya menjadi SSD seperti ini. Jadi SSD ini pun ada 2 tipe ya, ada yang M2 SATA NVMe, ada juga SSD yang model seperti ini yang besar. Jadi kalau sesuaikan saja kalau laptopnya support sama SSD M2 SATA ataupun SATA M2 seperti ini ya, lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak support seperti ini ya kita pakai SSD yang model biasa seperti ini yang besar. Nah, jadi sekarang laptop-laptop sekarang ya sudah banyak menggunakan SSD, makanya kecepatannya lebih tinggi. Kalau sudah upgrade RAM, ganti SSD, insya Allah laptopnya pasti tinggi kecepatannya ya. Apalagi kalau prosesornya tinggi juga. Core i7 misalnya, lebih mantap lagi. Oke, jadi itulah cara saya untuk mengecek penyebab laptop kita menjadi lambat ataupun lelet. Dan itulah solusinya, Mas Bro. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya buat di video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.